Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk Rabu 5 Oktober 2022. Jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram guruforex_id. Jadi teman-teman yang baru gabung bisa di-follow terlebih dahulu Instagramnya guruforex_id untuk dapat info-info tentang sinyal dan analisa setiap harinya. Dan juga kita juga ada grup Telegram dan beberapa info link broker teman-teman bagi teman-teman yang belum punya broker di sini. Nah, di sini sudah saya sediakan ada Xnest Indonesia, kemudian ada OctaFX, ada FXM, dan ada DCFX teman-teman. Nah, keuntungan kita gabung di link dari Guru Forex di sini. Jadi kita bikin akun, kita buat akun di sini dengan link Guru Forex di sini. Nanti teman-teman juga dapat akses live trading dan juga buat EA teman-teman. Jadi teman-teman yang belum bisa analisa atau nggak sempat waktunya buat analisa bisa bisa ikut join juga dan nanti dapat buat EA juga gitu. Dan di sini juga ada grup diskusi di Telegram teman-teman. Jadi teman-teman yang mau nanya-nanya banyak teman-teman di sana yang baru gabung juga. Jadi tinggal gabung aja di sini dan nanti kita bisa belajar bareng tentunya ya gitu ya. Dan di sini kita sudah ada 2 analisa di sini. Oke. Dan di sini sudah ada 2 analisa, ada AUD New Zealand dan ada GBP AUD. Ini analisa intraday semua teman-teman. Untuk AUD New Zealand kita analisa dari time frame M30 hingga H4. Kita ambil posisinya sell karena sudah ada konfirmasi coach ya teman-teman ya. Kemudian ada GBP AUD, kita analisa dari time frame H1 hingga daily. Kita ambil posisinya P juga di sini. Kemudian kita ada konfirmasi coach ya di sini ya. Kemudian untuk AUD New Zealand kita selimit di 1.760. Oke, kemudian stop loss-nya di 1.14016. Kemudian TP di 1.12371. Untuk resiko loss per 0,1 lotnya sekitar $1,64. Risk and reward 1/5 dan expired sampai 11 Oktober 2022. Kemudian untuk GBP AUD kita buy limit di sini. Kita buy limit di 1.72684. Kemudian stop loss-nya di 1.72213. TP di 1.77120. Untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar $3,23. Risk and reward 1/9 dan expired sampai 11 Oktober 2022. Oke, jadi teman-teman di sini saya harapkan untuk selalu gunakan resiko 1% dari modal ya teman-teman ya. Jadi jangan gunakan resiko yang lebih besar daripada 1% modal gitu teman-teman. Karena di sini kita ada 2 analisa, 2 sinyal di sini berartinya kita meresikokan 2% modal karena di sini ada 2 entry ya di sini ya. Berarti kita ada 2% resiko di sini. Jadi kalau saya pribadi sih kalau 2% itu masih wajar ya kalau dari modal ya. Misalkan kalau loss cuma 2% gitu masih wajar ya. Jadi saya harapkan sih teman-teman bisa gunakan 1% modal gitu. Dan di sini kita juga bisa lakukan partial profit taking ketika harga sudah running di risk and reward 1/1. Jadi risk and reward 1/1 itu kita sudah running ya. Misalkan di sini untuk GBP AUD sendiri kan ini kan sekitar 425 pips ya. Dan di sini resikonya sekitar $23. Jadi kalau kita sudah running sekitar 400-an pips itu, 40 pips itu, berarti kita sudah bisa lakukan TP parsial gitu. Jadi kalau kita nah ini kan jaraknya antara buy limit dan stop loss kan sekitar 400-an pip ya. Berarti kalau kita sudah running 40 pips juga, kita bisa TP parsial gitu. Nah, kita juga itu kan fungsinya untuk mengembangkan keuntungan dan untuk mengurangi resiko kita bisa pindahin stop loss-nya ini di entry ketika harga sudah running di risk and reward 1/1. Jadi ketika harga sudah running profit ya, kan di sini kan jarak antara entry dan stop loss itu kan 40 pips. Nah, kita sudah running di 40 pips juga, kita pindahin stop loss-nya di entry sekaligus TP parsial. Nah ini kan risk and reward-nya 1/9 ya, berarti 9 kali daripada jarak antara entry ke stop loss gitu. Nah, berarti TP-nya itu 9 kali lebih lebar daripada jarak entry ke stop loss. Nah, itu kan panjang ya teman-teman ya.
Jadi teman-teman bisa, amankan sebagian dulu, terus stop loss pindahin di entry, jadi kita hold-nya itu lebih nyantai gitu, lebih aman gitu. Dan di sini kan cukup panjang ya teman-teman ya, jadi harapan sih seperti itu ya teman-teman ya. Oke, terus untuk analisanya bisa sebut kanan aja di sini. Ini ada AUD New Zealand dan ada GBP AUD. Oke, jangan lupa like terlebih dahulu, terus kita bisa bahas satu persatu dari AUD New Zealand terlebih dahulu. Oke. Oke, di sini sudah ada AUD New Zealand dan di AUD New Zealand sendiri di sini ini time frame-nya H1 ya. Kita pindah ke H4 dulu. Di H4 sendiri ini daily ya ini. Ini breakout structure daily. Ini juga breakout structure daily. Ups. Nah, ini kan market structure-nya daily ya. Dan di sini market structure-nya H4. Jadi untuk H4 sendiri di sini sebenarnya dia sudah ada konfirmasi untuk bearish ya. Tetapi kalau di daily sendiri dia belum ada konfirmasi bearish karena dia perlu break area ini terlebih dahulu untuk dapat konfirmasi codes untuk daily gitu. Sedangkan untuk H4 atau H1 di sini dia sudah ada konfirmasi untuk codes ya. Kita lihat di H1. Nah, di sini kan harga sudah adanya break atau menciptakan lower low juga di sini. Di sini kan ada higher high, higher low, kemudian higher high, higher low. Harga break di sini ya, break candle di sini menciptakan higher high. Kemudian di sini juga harga sudah break ya. Ini kan higher low sebelumnya ya. Nah, dia sudah break dari higher low sebelumnya menciptakan lower low di sini. Artinya dia sudah ada course di sini. Change of character ya. Jadi change of character itu perubahan dari bullish ke bearish atau bearish ke bullish gitu. Dan di sini dia sudah ada change of character, kemudian menciptakan lower high. Kemudian di sini dia juga sudah breakout structure lagi di sini. Jadi breakout structure itu dia meneruskan tren sebelumnya ya. Jadi dia meneruskan suatu tren. Nah, di sini kan dia sudah ada change of character ya atau coach ya. Jadi trennya itu udah dari bullish jadi bearish gitu. Nah, di sini kan dia meneruskan tren bearishnya gitu. Di sini harga sudah breakout structure menciptakan lower low di sini. Artinya dia sekarang sedang mencoba untuk naik ya, naik terus bikin lower high. Oke, kalau kita perhatikan di sini, kita pindah ke 30 dulu. Nah, di M30 sendiri di sini kan ada fair value gap ya. Ini ada fair value gap. Fair value gap itu konsepnya hampir sama seperti gap tapi lebih lemah ya teman-teman ya. Jadi tidak sekuat gap. Ini kan ada jarak antara ekor sebelum dan ekor sesudah. Jarak ini yang biasa disebut fair value gap. Nah, di atas kan sudah ada ya. Nah, ini kan kalau terlalu lebar seperti ini, itu sebenarnya bisa dipakai cuman dengan setengahnya aja gitu. Jadi kalau dia sudah menutup setengah gitu udah bisa kepakai. Nah, di sini kan dia belum menutup setengah ya, teman ya. Tarik, oke, harga baru menyentuh setengahnya aja ya. Dan di sini ada order block ya. Jadi di sini kan ini yang biasa disebut inducement juga. Inducement atau liquidity. Dan di atas ini adalah order blocknya untuk kita open posisi sell. Jadi untuk open posisi sell di sini kita pakainya satu candle bullish terakhir di sini, satu candle bullish terakhir. Itu jarak antara sell dan stop loss itu satu kali ukuran candle. Jadi range antara sell dan stop loss itu satu kali ukuran candle ini teman-teman. Dan kita entry-nya di tengah-tengah. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman.
Nah, ini kan jarak antara sell dan stop loss itu ukurannya sama ya teman-teman ya. Ini cuma dinaikkan aja, kita ambil yang tengah-tengah. Terus untuk TP-nya, nah untuk TP-nya kita pakai low terakhir ya. Jadi low yang terbentuk terakhir di sini kan ini kan lower low ya. Nah, kita TP di lower low terakhir di sini dan kemudian kalau kita perhatikan juga di sini juga ada area demand gitu. Nah, di sini kan juga ada area demand atau satu candle bearish terakhir ya, satu candle bearish terakhir sebelum dia breakout structure daily dan di sini juga ada fair value gap juga. Jadi ini bisa kita gunakan untuk area TP gitu. Di sini kan juga ada satu candle bearish juga. Jadi kemungkinan memang harga ada kemungkinan dia akan masih terus turun entah sampai sini atau sampai sini gitu. Jadi antara dua ini. Nah, maka dari itu kita ambil yang paling dekat aja TP-nya di sini. Ya biar lebih aman gitu ya teman-teman. Oke, next kita ada GBP AUD. Nah, untuk GBP AUD sendiri ini kita lihatnya time frame daily ya teman-teman ya. Dari daily terlebih dahulu. Untuk daily sendiri dia ada rejection candle cukup kuat di sini ya teman-teman ya. Jadi ada rejection candle cukup kuat di area ini. Dari rejection candle cukup kuat di area ini. Ini adalah range weekly teman-teman. Ini area support yang terbentuk dari tahun 2017 dan harga sudah langsung pullback ya teman-teman. Jadi harga langsung pullback di sini. Dan kalau kita perhatikan di daily sendiri dia sudah break dari lower high sebelumnya di sini. Nah, ini kan breakout structure ya. Lower low, terus lower high, kemudian di sini adalah lower low, lower high, dan di sini menciptakan lower low. Harga break dari lower high di sini teman-teman. Harga sudah break dari lower high, kemudian harga menciptakan higher high. Nah, di sini berarti kita tinggal tunggu dia menciptakan higher low. Nah, higher low di sini kalau kita perhatikan ini belum terbentuk ya higher low-nya ya. Jadi mungkin kita bisa lihat di sini ada dua area support sebenarnya, dua area demand di sini. Kita coba yang paling dekat terlebih dahulu. Barangkali dia cuman jadi kalau misalkan nanti ini tembus, nanti kita coba lagi untuk ambil posisi buy di area ini teman-teman. Barangkali dia bisa recover untuk analisa kita yang misalkan kalau ini loss ya. Jadi ini opsi pertama dan ini opsi kedua. Dan kalau kita perhatikan di sini ada liquidity area gitu, atau liquidity trendline gitu biasa disebut. Oke, di sini ada liquidity trendline dan kemungkinan dia akan nge-swap terlebih dahulu liquidity trendline terlebih dahulu di sini dan ambil area OP di sini kemudian dia melanjutkan kenaikan gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih untuk GBP AUD-nya. Untuk penjelasan GBP AUD terus untuk TP-nya. Nah, untuk TP-nya sendiri kita ambil TP di high di sebelah sini ya. Jadi kita ambil TP di swing high terakhir di sini. Nah, ini kan kalau kita tarik di sini, nah ini kan jadi area swing high ya. Jadi kemungkinan dia akan break up structure lagi dan melanjutkan kenaikan. Jadi TP paling rasional, paling masuk akal sih untuk TP-nya sih di swing high terakhir. Walaupun ada kemungkinan dia akan masih terus naik sampai ke swing high daily di sini. Oke, mungkin cukup sekian dari kedua analisa kita. Semoga bermanfaat dengan video kali ini. Yang udah profit pertahankan, yang masih loss terus belajar ya. Pertahankan risk manajemennya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten jangka panjang. Oke, so ikuti terus analisa sinyal forex di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Yang punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.